Assalamualaikum, apa kabar teman online semua? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat, panjang umur, diberikan kebahagiaan, serta dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang, peduli sama kita. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang hobinya bersih-bersih rumah. Ini aku awali dengan buka-buka gorden. Aku masih pakai mukena soalnya aku tadi habis sholat subuh langsung bikin video. Ini aku lipat-lipat sarung, sama ini ada samping yang bekas kondangan kemarin. Ini ada selimut. Tadi malam anak nonton TV terus aku langsung lipat soalnya udah ngantuk. Ini baru aku beresin. Aku seorang ibu rumah tangga yang punya anak 2. Yang pertama udah remaja, umurnya 17 tahun, sekarang lagi ada di pondok, sekolahnya kelas 3 SMK. Terus suami sekarang ada di rantau, dia kerjanya di perantauan. Kalau di rantau 1 minggu, di rumah 1 minggu. Terus kalau anakku yang kecil, dia sekolah kelas 1 SD, baru masuk. Terus kalau kalian gak pernah ketemu sama suami, dia jarang banget ke video. Soalnya kalau pagi dia masih tidur, kalau siang berangkat ke mancing. Kalau ada di rumah dia sukanya mancing terus, dia hobinya mancing. Terus kalau sore malam dia main sama temennya. Makanya kalau lagi bikin video dia udah gak ada, kalau pagi masih tidur, kalau siang berangkat, kalau sore udah gak ada lagi main. Terus kalau anakku yang pertama dia di pondok, jarang pulang, 1 tahun sekali. Kalau pulang cuma hari lebaran, itu pun sebentar, 1 minggu udah berangkat lagi. 1 minggunya di rumah, terus langsung berangkat ke pondok lagi. Cuma berdua deh di rumah sama anak kecil yang baru umur 7 tahun. Tapi capeknya, jagain anak cowok capek banget. Suka marah-marah terus, bikin rese terus, susah diatur. Kalau anak pertama yang cewek itu gampang banget, nurut banget diatur. Kalau yang cowok susah. Ini aku lagi cabut-cabut bunga yang kering tuh, yang udah pada kuning daunnya. Ini aku cabutin. Ini masih pagi banget, seger udaranya, sejuk banget kalau di luar. Makanya pintu sama jendela aku langsung bukain biar udara yang segar masuk ke rumah tuh. Segar banget, enak. Kalau bangun pagi kayak gini enak banget. Apalagi kalau malamnya habis hujan. Ini gudang di teras. Ada gudang di teras, banyak sepeda. Itu anakku udah bangun. Nih, aku rapihin lagi ke tempat tidurnya karena dia udah bangun. Sekarang lagi di ruang keluarga, lagi duduk. Makanya aku langsung rapihin. Ini aku mau kasih tip buat ibu-ibu. Jangan sampai salah memilih bestie ya. Aku usahakan aku gak punya bestie. Soalnya kalau punya bestie, terus apalagi kalau punya grup, udah punya grup, bahaya bagiku, bahaya itu.
soalnya bikin boros, terus gak baik deh pokoknya kalau menurutku sih. Contoh misalkan kan kita lagi istirahat habis kerja beresin rumah, kalau ada bestie nih, kalau punya grup kan ada bunyi tuh dari WA dari grup, yuk kata bestie, kita kemana, kita pergi yuk, kita makan. Nah kalau kita berangkat makan nih, aduh dijamin uang cepet boros deh. Jangankan pergi keluar rumah, di rumah aja uang 100.000 tuh cepet banget habisnya. Itu menurutku gak berharga banget uang zaman sekarang. Uang yang 100.000 tuh gak berharga, nyarinya susah, ngabisinnya gampang banget kalau menurutku ya. Kalau menurut ibu-ibu pekerja mah ya gak apa-apa, dia kan punya uang banyak, megang uang banyak. Kalau menurutku itu boros banget. Jangankan di rumah, duit 100.000 satu hari cepet banget habisnya, apalagi kalau pergi makan bareng temen, terus ada beli baju di jalan, celana, pokoknya bikin boros. Kalau menurutku itu gak baik. Zaman sekarang kan banyak banget punya teman, punya bestie, ada grup-grup kayak gitu. Itu bagiku gak baik. Itu contoh kecilnya. Terus contoh besarnya kan zaman sekarang ada arisan kan. Kalau dapat arisan itu banyak yang traktir, uangnya pada habis pakai ditraktir kayak gitu, kumpul-kumpul makan, beli apa, jalan-jalan kemana. Itu kan zaman sekarang banyaknya kayak gitu. Makanya aku gak mau ikut-ikut arisan juga, gak mau punya teman bestie-bestian, ada grup-grup kayak gitu, apalagi grup ya bestie temen kayak gitu juga aku gak punya. Soalnya menurutku itu pemborosan, nanti uangnya cepet habis, kita gak punya tabungan lagi, kita mau jaga lihat temen kayak gitu jadi ke bawah deh. Ya gak apa-apa sih, tapi kalau uangnya banyak, kalau suaminya pengusaha ataupun dia ibu pekerja kayak gitu, kalau bagiku ibu rumah tangga mah ya cukup di rumah, cukup beresin rumah, perginya sama suami aja itu udah cukup bahagia banget. Cuma mau diajak jalan kemana sama suami, bagiku udah bahagia banget. Gak pergi kemana-mana juga, gak belanja apa-apa juga, itu udah bahagia. Makanya hati-hati zaman sekarang, ibu-ibu rumah tangga harus pinter-pinter memilih teman, pinter-pinter cari teman. Takutnya nanti salah jalur. Salah ya pokoknya ibu-ibu zaman sekarang udah tahu deh, ibu-ibu muda walaupun udah tua sekarang mah banyak yang kayak gitu, yang digedein gengsinya, nanti mau barang yang itu ngutang aja, nanti ngutang kayak gitu, terus pusing di kita, banyak utang hanya karena gengsi, malu sama teman, malu sama bestie. Misal mau olahraga, kalau ibu-ibu rumah tangga kan olahraganya cukup lari-larian, jalan-jalan di depan rumah itu udah cukup, main sepedaan itu udah cukup. Kalau ada bestie nih punya grup olahraga, pakai sepatu, nggak punya sepatu harus beli, terus nggak punya baju olahraga harus seragaman sama teman, sama bestie, itu harus punya. Ntar
nambah boros, beli sepatu, beli seragaman. Habis olahraga di jalan mampir, makan-makan. Aduh, tambah lagi deh duitnya yang keluar. Kasihan sama suami. Kalau bagiku, karena suamiku kerjanya cuma tukang dolmas, tapi alhamdulillah uangku cukup berkah buat keinginan kami, buat nabung, terus buat kebutuhan. Alhamdulillah selalu cukup. Jadi jangan sembarangan memilih teman. Jangan ikut-ikut arisan juga. Kalau ikut arisan nanti uangnya nggak berasa hilang kemana. Makanya aku nggak ikut arisan, soalnya takut nggak kesetor juga. Berasa ada paksaan kayak gitu. Dilarang juga sama suami. Aku nurut aja sama suami, soalnya suami yang cari duit, aku cuma ngabisin duit. Aduh, repot. Ada yang bilang sama aku dari ketemu sama teman, katanya, kamu kemana aja, kok nggak kelihatan, habis dari mana, rumah kamu kok tertutup terus. Iya, aku di rumah terus, aku nggak pernah kemana-mana, aku di rumah terus. Aku cuma beres-beres rumah, pokoknya beresin semuanya, isi rumah. Aku usahain agar rumahku bersih, rapi. Makanya aku nggak kemana-mana, di rumah terus. Banyak yang bilang kayak gitu, rumahnya tertutup. Sudah sampai sini dulu ya teman. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah, nanti kita ketemu lagi di videoku yang lain.